Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di Gamas Channel. Salam semangat. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat diagram lingkaran. Sedikit tutorial untuk berbagi ilmu membuat diagram lingkaran di Microsoft Excel. Kebetulan di Microsoft Excel ini saya menggunakan Microsoft Excel yang 2010. Langsung saja kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram lingkaran pada Microsoft Excel. Sebelumnya saya ingin informasikan terlebih dahulu, diagram lingkaran itu ada 3 jenis ya yang biasa digambarkan, yang biasa disajikan. Yang pertama diagram lingkaran biasa, artinya ya datanya segimana ya tinggal masukkan aja ke dalam bagian-bagian lingkaran. Kemudian yang kedua diagram lingkaran dalam bentuk persen ya. Yang ketiga menggunakan bentuk derajat, diagram lingkarannya bentuknya derajat. Nah, ketiga-tiganya ini nanti akan coba saya berikan di Excel ini ya cara-caranya. Jadi perhatikan baik-baik karena ini sangat mudah dan mungkin bisa dikembangkan lebih bagus lagi, lebih cantik lagi ketika dasarnya pembuatan diagram lingkaran sudah difahami ya. Langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh, di sebuah SMK terdapat 6 program kejuruan, yakni elektronika, permesinan, otomotif, komputer, agribisnis, dan pengelasan. Banyak peserta didik setiap kejuruan berturut-turut adalah 200, 100, 200, 150, 100, dan 250 peserta didik. Buatlah diagram lingkarannya. Baik, karena ini adalah sajian tekstual ya, sajian data berupa tekstual, kita akan coba membuat tabularnya, tabelnya, untuk mempermudah kita dalam membuat diagram. Karena ketika menggunakan Microsoft Excel lebih enak dengan menggunakan tabel ya. Kita buat tabelnya dulu. Di sini program kejuruannya kita catat ya. Program kejuruan. Oke. Singkat P aja ya. Singkat P biar gak kepanjangan. Kemudian di sebelahnya adalah banyaknya peserta didik, banyaknya PD peserta didik. Langsung saja di sini program kejuruan yang pertama adalah elektronika, saya singkat dengan E. Kemudian permesinan saya singkat dengan M. Apalagi otomotif saya singkat dengan O. Komputer saya singkat dengan K. Agribisnis saya singkat dengan A. Dan pengelasan saya singkat dengan L. Emokal. Langsung saja di sini banyaknya peserta didik. Di sini kan ada nih berturut-turut, berarti langsung berturut-turut saja. Kita catat yang pertama adalah 200, kemudian 100, 200, 150, 100, dan 250. Kalau sudah ini berbentuk tabel kan, tinggal klik ya, kemudian di drag gitu ya. Ini tabel yang bersangkutan. Setelah sudah diblok semua, kita tinggal klik insert, kemudian ambil diagram P atau diagram lingkaran. Di sini tersedia 2 jenis. Yang pertama 2 dimensi, yang kedua 3 dimensi. Jadi bebas mau dimensi berapa. Untuk yang pertama diagram lingkaran biasa, saya akan coba dengan 2 dimensi. Nah, ini dia hasilnya. Ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi ini. Cuman di sini belum bisa terbaca ya. Kalau untuk kodenya, ini yang biru adalah E, elektronika, kemudian yang marun adalah mesin, kemudian yang hijau adalah otomotif. Sudah jelas. Cuman peserta didiknya kita nggak tahu kan, banyaknya peserta didik berapa kita belum tahu. Oleh karena itu kita klik
kanan, kemudian klik add data label. Klik. Nah, sudah tertera. Ini disebut dengan diagram lingkaran biasa. Kalau pengen dipercantik boleh, silakan. Ini PD takut ada yang nggak ngerti bacanya, ya dijelaskan. Peserta didik banyaknya peserta didik di SMK. Oke, udah jelas ya. Udah jelas ini. Ini adalah diagram lingkaran biasa. Oke. Kita tutup ya ke sana biar agak panjang. Kita lebarkan dulu sedikit. Oke. Kemudian saya akan coba membuat diagram lingkaran dalam bentuk presentasi. Sama di sini kita ulangi lagi biar nggak numpuk ya, biar bisa ngebandingkan juga antara diagram lingkaran biasa dengan diagram lingkaran yang presentasi. Kita klik dengan cara yang sama, kemudian klik insert, kemudian klik P atau diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan coba dengan 3 dimensi ya. Oke, nah ini dia peserta didik SMK. Oke. Nah, ini sudah jelas juga ya, sudah dikasih kode ungu milik komputer, biru muda milik agribisnis. Oke, namun di sini belum ada ya. Maka dengan cara yang sama pula kita klik ininya, lingkarannya, klik, kemudian klik kanan. Di sini tetap add data label. Oke, sudah ada ya, sudah ada. Karena di sini masih menggunakan data biasa ya, dari data biasa belum dipresentasi, maka kita klik kanan lagi. Kita ambil format data label, klik. Oke, di sini ada nih, ada pengennya apa? Karena di sini saya pengen presentasi, saya geser dulu ya. Saya geser dulu di sini. Karena saya pengen presentasi, maka klik. Dengan perhatikan ini ya, perhatikan juga. Di sini klik presentasi, maka di sini muncul presentasinya. Angka, data dan presentasinya muncul. Karena angka itu terlihat lebih ribet, kita butuh presentasinya saja, maka value-nya ini kita klik, jangan di checklist ya, jangan dicentang. Maka muncullah angka persentasenya ya dari data tersebut. Udah selesai. Begitu. Mudah kan? Kita tutup. Oke. Ini adalah data peserta didik dengan menggunakan presentasi dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, kita kecilin lagi ya biar bisa membandingkan. Oke. Yang ini pun kita geser sedikit karena satu lagi kita akan membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk menggunakan bentuk derajat, ada satu langkah lagi yang harus kita lalui. Kita klik di sini ya, di tabel ini. Kita perjelas deh biar cantik tabelnya. Oke. Di sini saya ingin angka dalam bentuk derajatnya. Saya kode kasih taunya derajatnya saja ya. Dalam bentuk derajatnya. Untuk mengetahui bilangan derajatnya dalam bentuk derajat, nih angka-angka ini, data-data ini, kita menggunakan rumus. Kalau dalam Excel itu harus selalu sama dengan ya, rumus untuk menentukan berapa derajat dari data-data yang ada. Maka data ini, klik datanya, dibagi dengan menggunakan garis miring, dibagi dengan total datanya. Ini total datanya berapa? 200 tambah 100, 300 tambah 200, 500 ditambah 150, 650
ditambah 100, 750 ditambah 250 adalah 1000. Berarti total peserta didiknya adalah 1000. Total datanya ada 1000. Maka dibagi 1000, kemudian dikali, kita menggunakan kali ya, bintang di atas. Kemudian dikalinya itu dengan total derajat. Dalam satu lingkaran total derajatnya adalah betul 360. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah menghasilkan angka 72 derajat ya, karena ini dalam satuan derajat. Kita tarik. Spread. Tara, sudah ada angkanya. Nah, ini dia adalah bentuk derajatnya ya. Kalau sudah tahu dalam bentuk derajat ini, maka kita bisa membuat diagram lingkarannya dengan cara yang sama. Hanya saja kita ambil kejuruan dengan satuan derajatnya saja. Oke, kita klik ya di blok, kemudian kontrol. Pencet kontrolnya, tombol kontrolnya, kemudian kita klik di derajatnya. Kalau sudah, dengan cara yang sama kita insert, kemudian Pi juga, kita ambil yang model lain ya. Yang ini deh, yang terpisah-pisah. Nah, ini dia. Takut kurang jelas, saya ganti deh, ganti. Oke, saya ganti dengan Ceng tipe. Ganti dengan yang ini aja, 2 dimensi saja ya. 2 dimensi. Oke, biar kelihatan dari depan gitu ya. Oke, langsung saja karena di sini belum ada. Dengan cara yang sama, klik, kemudian klik kanan, add data label, kasih angkanya sudah ada. Hati-hati, ini adalah angka dalam bentuk derajat, betul. Tapi judulnya kita ganti dulu biar tidak salah paham ya, karena judul itu biasanya sebagai cerminan apa isinya gitu ya. Oke, kita tulis peserta didik banyaknya ya, banyaknya peserta didik di sini dalam bentuk derajat. Kita kasih kurung dulu. Dan oke, ini enter aja biar cantik ya. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk satuan derajat. Oke, semoga paham ya. Kalau untuk warna, nih diagram lingkaran bisa diganti-ganti warnanya, bisa boleh ya. Banyak di sini penampilannya. Nih, tinggal pilih mau warna yang mana. Kemudian di sini juga bisa pakai cat layout gitu ya. Di sini ada yang menggunakan presentasi, ada yang bolong dan sebagainya. Silahkan dikreasikan sendiri karena ini adalah tutorial untuk dasarnya saja sebagai pemahaman pembuatan diagram lingkaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu ya tentang pembuatan diagram lingkaran. Ketiga-tiganya sudah kita buat. Semoga paham ya, semoga bermanfaat. Akhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.